Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doiba, founder Zada Consulting. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai fungsi pentingnya pengusaha muslim mengetahui manfaat dari laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, kemudian yang keempat laporan atas perubahan modal, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk neraca berfungsi atau bermanfaat bagi kita sebagai pengusaha untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan bisnis dalam periode tertentu, dan yang paling penting juga untuk menghitung zakat yang harus kita bayarkan. Karena di neraca ini tercatat semua aset yang dikenakan zakat. Ya, seperti kas dan setara kas, ya, atau uang yang kita miliki baik di kas atau di bank, kemudian barang persediaan atau barang dagang yang itu juga terkena zakat, dan kekayaan lainnya seperti mungkin emas batangan yang kita punya, yang kita beli untuk melindungi nilai dari nilai uang kita. Ya, jadi di neraca itu letaknya pencatatan harta-harta yang memang dikenakan zakat. Kemudian yang kedua, di laporan keuangan laba rugi mempunyai manfaat untuk melihat kinerja bisnis secara perspektif keuangan dalam suatu periode tertentu, sehingga kita mengetahui bahwa target-target yang kita sudah buat apakah sudah tercapai atau belum. Jadi misalkan target penjualan, kemudian target profit, yang tentunya di situ bisa kita lihat di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas, yang bermanfaat untuk melihat uang masuk dan keluar secara menyeluruh dari aktivitas operasional. Ya, aktivitas operasional ini seperti dari pendapatan penjualan, kemudian dari pendapatan pembayaran piutang. Ya, jadi tidak semua uang masuk ini dari penjualan. Ya, maka di arus kas ini akan tampak ya uang masuknya dari sisi operasional itu dari mana. Ya, seperti dari penjualan, pendapatan lain-lain, pendapatan pembayaran piutang dari konsumen kita. Dan kemudian uang keluar yang dari kegiatan operasional. Tidak hanya dari biaya yang kita keluarkan, tapi juga di arus kas ini terlihat uang keluar untuk pembayaran utang ya kepada supplier kita misalkan. Karena tidak semua uang keluar itu adalah biaya. Ya, bisa juga dalam kegiatan operasional kita mengeluarkan uang untuk pembayaran utang kepada supplier, dan ini tercatat di laporan arus kas di sisi aktivitas operasional. Kemudian yang kedua dari sisi aktivitas investasi. Ya, ada uang keluar masuk dari sisi investasi. Uang masuk dari sisi investasi seperti kita menjual aset. Ya, menjual aset tetap kita, berarti kita mendapatkan uang dari aktivitas investasi. Kemudian pada saat kita membeli aset tetap, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Contoh aset tetap berwujud adalah seperti mobil operasional, komputer operasional, ya, dan lain-lain. Itu juga tercatat di arus kas di sisi aktivitas investasi. Kemudian untuk aktiva yang tidak berwujud seperti misalkan kita membuat software untuk bisnis kita, mendukung bisnis kita, ya, atau membangun brand yang menggunakan biaya-biaya untuk membangun brand, ya, itu termasuk aset tetap yang tidak berwujud, ya, bisa kita tulis di sisi aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Kemudian yang terakhir dalam laporan arus kas itu adalah aktivitas pendanaan. Yang tentunya aktivitas pendanaan ini bagi kita para pengusaha muslim tidak dibolehkan untuk mendapatkan pendanaan dari yang haram, ya, atau dari utang bank yang berbunga, dari utang bank yang ada ribanya. Sehingga uang masuk yang diperbolehkan dari aktivitas pendanaan ini bisa dari menjual saham atau dari melakukan akad suku, ya, yang syar'i, yang tidak mengandung riba, gharar, dan kedzaliman. Kemudian untuk uang keluar dari aktivitas pendanaan ini seperti pembayaran nisbah bagi hasil, ya, untuk sukuk, kemudian untuk pembayaran dividen pada saat pendanaan dari penjualan saham, dan kemudian bisa juga ada uang keluar untuk mengembalikan utang, ya, dari pendanaan pinjaman owner. Kemudian di laporan keuangan yang keempat ada laporan perubahan modal. Di situ akan tercatat modal yang bertambah, dikenakan beberapa sebab tadi, ya, bisa karena ada pendanaan, kemudian bisa dari laba yang ditahan, sehingga kita mengetahui modal kita saat ini sudah berapa. Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini bermanfaat untuk kita bisa melihat penjelasan secara detail, ya, karena dari keempat laporan tadi bisa masih didetailkan seperti di laporan laba rugi. Di sisi akun penjualan misalkan pendapatan, ya, atau revenue atau omset, itu masih bisa dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Omset ini diperoleh dari
apa aja. Ya, misalkan kita punya produk tidak hanya satu ya. Misal kita jualan mobilnya ada beberapa tipe, ya ada tipe A, tipe B, tipe C, maka pendapatan yang secara umum tadi di dalam laporan laba rugi yang belum ada penjelasannya, maka akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan secara detail. Dari tipe mobil A, pendapatan yang sekian, itu berapa persen, dan dengan nominal beberapa, ya, dengan nominal berapa, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.